Di AWS kita punya terminologi juga yang dinamakan dengan region dan availability zone. Saya mau kasih definisi sedikit supaya kita punya point of view yang sama tentang apa itu region dan apa itu availability zone di AWS. Kalau kita lihat salah satu region yang di sini contohnya adalah region di Singapura. Region itu atau satu region adalah physical locations di satu tempat isinya multiple availability zone. Nah, kalau kita lihat contohnya di Singapura, dia punya 3 availability zone. Jadi ada AZ1, ada AZ2, dan ada AZ3. Masing-masing AZ ini punya meaning distance. Tujuannya kalau customer membutuhkan redundancy atau high availability untuk aplikasi customer bisa meleverage multiple AZ ini untuk mendeploy aplikasi mereka. So just in case misalkan salah satu AZ ini katakanlah kena light side, power issues, atau katakanlah kena banjir, aplikasinya tetap nggak ada impact gitu, nggak kena impact. Kenapa? Karena cuma satu AZ yang jatuh. AZ yang lain tetap aktif. Kalau kita zoom in lagi, sebenarnya isinya AZ itu apa? Isinya AZ itu single or multiple data center. Jadi contohnya di sini dia ada 3 data center. Masing-masing data center tersebut punya separate facilities. Jadi nggak sharing facilities. Even dia nggak satu building. Dia punya separate facilities means dia punya redundant power, dia punya redundant networking connectivity. Semuanya punya separate facilities. Artinya in case salah satu data center mati, aplikasi yang Bapak Ibu punya within that AZ, within satu AZ itu tetap bisa aktif. Kita punya layer HA approach supaya customer kita bisa terproteksi dari segala macam bentuk failure. Tentunya ini nggak cuma satu region. Kalau memang nanti Bapak Ibu membutuhkan multiple region deployment, Bapak Ibu juga bisa leverage region-region yang ada di worldwide. Ini footprint dari region kita. Kita punya 24 region dan punya 77 AZ plus 220 lebih point of presence. As of now, kita juga sedang mengerjakan new region yang ada di Jakarta. Nah, itu tentang region dan availability zone. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya, kenapa sih banyak customer yang moving ke cloud? Kenapa? Kalau dilihat adalah agility. Customer kapan aja bisa provision resources yang mereka mau. Kalau mereka misalkan butuh 10 compute gitu ya, mereka bisa provision 10 compute dalam hitungan menit. Mereka butuh 100 compute, mereka juga bisa provision hal yang sama dalam waktu yang kurang lebih sama. So, anytime, anywhere gitu ya, customer bisa provision resources yang mereka butuhkan. Yang kedua adalah cost savings gitu ya. Cost savings di sini sebenarnya ada banyak hal yang mempengaruhi. Yang pertama, mungkin karena economies of scale, karena kita punya market share ataupun customer footprint itu cukup luas, jadi secara economies of scale, kita give back the benefit to our customer, jadi customer bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Yang kedua, kita juga punya yang namanya elasticity. Jadi, kalau misalkan aplikasi Bapak Ibu punya workload seperti ini, biasanya yang kita lakukan, kita provision capacity sesuai dengan peak-nya. Ini cara tradisional untuk provision ataupun dimensioning. Tapi di cloud, kita tidak perlu provision peak daripada aplikasi tersebut. Yang perlu kita butuhkan adalah kita mesti tahu konfigurasinya seperti apa dan nanti let AWS gitu ya untuk melakukan provisioning ataupun scaling sesuai dengan kebutuhannya. Kalau misalkan di sini dia butuh katakanlah 100 server, di sini dia butuh katakanlah cuma 2 server untuk HA. Nah, ini dia akan naik turun sendiri sesuai dengan kebutuhan daripada workload tersebut. Dan dengan demikian, karena kita tadi punya metodologi pay as you go, di sini Bapak Ibu hanya bayar 100 server atau EC2 gitu ya, customer cuma cukup bayar 2. Cara cost itu bisa jadi variable expense gitu sesuai dengan kebutuhan dari workload Bapak Ibu sekalian. Tadi kita sudah singgung elasticity, sebenarnya impact-nya banyak. Salah satunya adalah the cost. Yang kedua adalah customer sebenarnya nggak perlu bingung untuk provision, misalkan ada event. Minggu depan tiba-tiba manajemen minta kita supaya provision aplikasi kita supaya bisa handle 1000 user gitu, ataupun 1 juta user. Gimana caranya gitu? Ini kan waktunya sangat pendek. Ya udah, kita bikin scaling-nya itu supaya berjalan sesuai dengan metrics yang kita mau monitor, dia akan grow sesuai dengan kebutuhan daripada workload tersebut. Yang keempat adalah innovate faster. Kenapa innovate faster? Karena balik lagi ke poin yang pertama, kita punya resources, everything is available on the cloud. Customer cukup provisioning tanpa perlu ada yang kita bilang sebagai undifferentiated heavy lifting gitu ya, seperti purchasing, dimensioning, integrations, power up, dan lain sebagainya. Customer cukup pikirin gimana caranya deploy aplikasi dan gimana caranya berinovasi terhadap aplikasi tersebut. Bapak Ibu gitu yang facing ke end user, customer sekalian, itu bisa mikirin gimana supaya aplikasi ini bisa lebih mudah diakses oleh customer, bisa lebih cepat gitu, dan customer juga bisa punya services yang lebih rich lagi. So, instead of tim dari customer itu mikirin tentang infrastructure, let them think about the applications.
Dan yang terakhir, di AWS itu punya footprint ada lebih di 24 regions. Jadi kita punya infrastructure itu di banyak negara. So, Bapak Ibu bisa leverage itu dan deploy everything globally in minutes. Misalkan Bapak Ibu punya customer yang ada di negara lain, katakanlah banyak di ASEAN. Bapak Ibu bisa deploy itu di Singapura dan reach out ke POP masing-masing negara. At the same time, kita juga ngelihat tren yang mana customer sebenarnya pengen moving ke cloud, tapi mereka masih mau meretain atau keep mereka punya environment di on-premise, karena mereka sudah sangat familiar dengan tools, contohnya itu VMware gitu ya, VMware de facto very standard private cloud, jadi everyone knows VMware, terus mereka mau reuse existing investment, mereka mau maintain konfigurasi dari hardware mereka, mungkin ada yang di hard-coded, mungkin nggak bisa ada yang diotak-atik, dan lain sebagainya, terus mereka juga mau punya kontrol terhadap placement aplikasi mereka. Nah, disinilah fungsi daripada hybrid cloud. Jadi kita quote-unquote, kita gabungkan solusi yang ada di cloud supaya customer bisa scale faster, bisa dapetin cost optimize untuk environment-nya, bisa deploy globally, dan juga bisa saving cost. At the same time, customer juga bisa dapetin benefit yang sama yang mereka punya di on-premise. Sekarang kita coba lihat tentang gimana native integrations-nya, how is it look like gitu kan. Nah, mungkin Bapak Ibu familiar dengan beberapa services-nya AWS, contohnya di sini ada EC2, juga S3, terus ada RDS, ada IAM. Nah, services ini hanya beberapa services yang saya ambil sebagai contoh bisa diintegrasikan ke workload yang Bapak Ibu punya, either itu yang ada di cloud, either di masing-masing region ataupun di masing-masing AZ, dan nantinya juga bisa di-extend ke on-premise. Kalau Bapak Ibu misalkan punya beberapa aplikasi yang running on-premise, ada aplikasi juga secara hybrid yang running di cloud, bisa menggunakan authentication management yang ada di sini supaya user-user yang mau connect ke cloud ataupun user-user yang mau connect ke aplikasi dari sini dari cloud itu bisa di-authenticate lewat IAM. Sekarang kita lihat beberapa contoh services yang bisa diintegrasikan gitu ya. Saya punya ada 4 contohnya di sini. Ada security, ada monitoring, data resiliency, dan analytics. Nah, di security salah satu services yang customer bisa pakai itu adalah web application firewall. Basically, web application firewall ini protecting front end dari DDoS misalkan ya, DDoS attack ataupun kan ada Sing attack. Ini bisa dipakai kalau misalkan Bapak Ibu punya aplikasi yang running on hybrid mode, mungkin database-nya running di on-prem, terus front-end-nya running di cloud. Nah, ini bisa diprotect dengan menggunakan WAF. Contoh yang lainnya adalah monitoring. Monitoring juga bisa dipakai dengan menggunakan CloudWatch untuk membantu customer melihat sebenarnya KPI dari masing-masing metrics itu seperti apa, ada di level berapa. Monitoring ini juga bisa di-extend nantinya ke on-premise. Jadi kalau dia punya ada 2 on-premise dan cloud, CloudWatch ini bisa dipakai untuk workload yang ada di cloud maupun workload yang ada di on-premise. Contoh yang ketiga itu data resiliency. Katakanlah Bapak Ibu mau melakukan backup terhadap aplikasi ataupun backup terhadap storage, backup terhadap database, itu bisa menggunakan Amazon Simple Storage Service S3, jadi bisa menggunakan either storage gateway atau tadi kalau misalkan Bapak Ibu punya aplikasi yang sudah biasa dipakai, itu juga bisa diintegrasikan dengan Amazon S3. Dan yang terakhir itu analytics, jadi kita punya services analytics untuk ETL dengan menggunakan AWS Glue dan juga data warehousing dengan menggunakan Redshift. Jadi kalau aplikasi Bapak Ibu misalkan extensively menggunakan database ETL, jadi database-nya itu harus ada di transform, itu bisa menggunakan services yang ada di sini, AWS Glue. Dan kalau misalkan data-data tersebut butuh ditaruh di data warehousing, kita juga punya services yang bisa diintegrasikan ke workload Bapak Ibu yang ada di on-prem ataupun yang ada di cloud dengan Amazon Redshift.